maka semakin lama akan semakin panas karena sinar matahari akan terperangkap di dalam mobil tersebut. Inilah sebetulnya kaca dari mobil itu adalah sebetulnya gas rumah kaca seperti gas rumah kaca yang melingkupi bumi. Selanjutnya Pak Arif. Nah, inilah kira-kira efek rumah kaca itu seperti apa. Jadi sinar matahari kemudian masuk mengenai bumi, tapi karena adanya gas-gas rumah kaca yang seliling bumi, maka terjadi peningkatan suhu muka bumi yang semakin lama semakin meningkat. Jadi kita lihat bahwa sudah sekitar 1,5 derajat Celcius dan ini akan terus meningkat apabila kemudian kita tidak melakukan upaya antisipasi. Dan sekali lagi dampaknya bukan hanya pada masalah lingkungan, bukan hanya masalah teknologi, tapi juga pada masalah kesehatan. Kalau kita ingat, sebelum rame-rame COVID-19 ini, di Indonesia juga terjadi demam berdarah. Pandemi demam berdarah di Indonesia ini bahkan sifatnya sudah bukan lagi musiman, tapi sepanjang tahun. Kenapa? Ya karena berubahnya dari siklus hidup dari nyamuk. Jadi virus-virus yang dibawa nyamuk itu kemudian juga akan bisa ditularkan secara setiap saat gitu ya, bukan cuma pada waktu musim hujan saja. Lagi Pak. Dan apa saja gas rumah kaca itu? Gas rumah kaca kalau teman-teman melihatnya di handphone ya, ini akan sangat kecil. Tapi kalau teman-teman melihatnya di laptop, akan kelihatan di sini. Nanti minta Pak Arif untuk sharing presentasi saya, nggak apa-apa dalam bentuk PowerPoint. Ya. Jadi ada yang paling banyak namanya adalah karbon dioksida atau CO2, kemudian metan, nitrous oxide, hidrofluorokarbon yang banyak sekali jenisnya, kemudian sama SF6, CF4 dan yang lain-lain. Tapi yang paling banyak yang kita kenal adalah karbon dioksida dan metan. Dan karbon dioksida ini bertahan di atmosfer sampai dengan 76 tahun. Jadi kalau teman-teman sekarang melakukan kegiatan ini dengan menggunakan laptop atau dengan menggunakan handphone, kan pakai listrik ya. Nah, kalau pakai listrik kemudian jejak karbon dari CO2-nya itu akan bertahan di atmosfer selama 76 tahun. Baru kemudian akan terbentuk zat yang lain. Metan daya rusaknya atau daya tangkap terhadap sinar matahari itu lebih kuat 25 kali dari CO2. Meskipun lifetime-nya itu cuma sekitar 12 tahun. Dan yang lain-lain itu ada semua di dalam tabel tersebut. Nah, dari mana saja datanya gas rumah kaca? Klik lagi Pak Aris. Nah, ini adalah datangnya gas rumah kaca itu mulai dari pertambangan batu bara, kemudian juga karena adanya proses industri, kemudian juga adanya pertanian, kemudian pengurukan lahan, kemudian transportasi, dan juga kebakaran hutan, terus juga pemupukan, pembakaran lahan, produksi minyak, dan yang lain-lain. Intinya ini adalah kalau kita melakukan kegiatan ekonomi, sebetulnya potensial sekali menyebabkan peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Klik lagi Pak Arif. Lagi. Ini sekilas saja nih pembangkit batu bara seperti ini. Klik lagi, ya. Ini tambang juga nih Pak? Bukan, ini pembangkit listrik tenaga batu bara. Yang di belakangnya itu ya Pak ya? Ya. Nah ini pengolahan sampah yang open dumping, yang masih sangat tradisional. Kita lihat bahwa metan akan terpapar di sini. Ya. Sekali lagi, metan itu memang lebih sedikit di bumi, tapi 25 kali lebih merusak daripada CO2 karena dia bisa menahan sinar matahari 25 kali lebih kuat. Klik lagi Pak Aris. Nah ini, kalau sungai-sungai tidak kita bersihkan, itu potensial sekali, itu bau busuk itu betulnya berasal dari metan. Oke. Klik lagi. Pak Aris. Ya. Nah, ini adalah Jakarta dengan segala kesibukannya. Jadi bisa kita lihat berapa ribu ton CO2, berapa ribu ton
berapa ribu ton gas rumah kaca yang dihasilkan tiap hari hanya dari transportasi saja. Mungkin berapa juta ya. Ini kita lihat sekarang jalanan macet akan menyebabkan potensial sekali peningkatan gas rumah kaca. Klik lagi Pak Arif. Dan kelihatan di Jakarta, di mana yang kanan itu adalah pulang kantor ya, yang kiri itu adalah keadaan normal. Jadi ini adalah jam pulang kantor. Kelihatan dari satu sisi sangat padat, lengang. Klik lagi Pak Arif. Ini adalah kebakaran hutan yang menyebabkan Indonesia tiba-tiba saja menjadi salah satu penyumbang gas rumah kaca terbesar di dunia. Klik lagi. Ini adalah tahun lalu kita menderita akibat kebakaran hutan yang sangat besar, salah satu yang terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Ya, saingan kita mungkin adalah Australia saja. Nah, ini klik lagi. Ini adalah total emisi karbon dan karbon per kapita. Ini saya tulis di sini adalah catatannya adalah sebelum pandemi corona atau sebelum COVID-19 ya. Kita lihat bahwa Cina itu adalah penyumbang emisi karbon nomor 1 di dunia sekarang. Yang kedua adalah US ya. Tapi Cina secara per kapita itu sangat kecil dibanding dengan Amerika. Yang paling besar di dunia justru Virgin Island di Amerika. Kenapa? Karena Cina jumlah penduduknya sangat besar. Sehingga kalau kita dibagi menjadi jumlah penduduk, total emisi per negara itu akan menjadi relatif kecil. Qatar kita lihat, kalau secara negara dia itu termasuk kecil, tapi secara per kapita dia itu tinggi sekali karena orang Qatar di sana tiap hari pakai AC, pakai semuanya serba otomatisasi dan semuanya memakai AC yang besar-besar di rumahnya. Klik lagi Pak Riz. Tapi bagaimana sekarang? Ini adalah yang kiri adalah keadaan Cina pada Januari yang lalu dan yang kanan adalah keadaan Cina pada Februari tahun ini juga ya. Jadi ini beda sebulan. Kelihatan sekali kalau di foto satelit. Yang gas rumah kacanya, NO2-nya di situ, di foto dengan NO2-nya itu sangat-sangat pekat pada bulan Januari. Februari tiba-tiba menjadi bersih, sangat bersih. Jadi foto kota di Beijing di bawahnya, ya, itu Beijing kelihatan langit birunya. Sebelumnya kuning ya? Sebelumnya nggak kelihatan langit, Pak. Terus, kalau Bapak ke Cina, the sky is always gray, Pak. Oh, there is no blue sky. There is no blue sky at all. Jadi nggak pernah bisa lihat matahari. Matahari hanya bisa kelihatan pada Senin pagi. Senin pagi sampai dengan jam 9 pagi itu baru kelihatan matahari. Kenapa? Karena sudah dicuci Sabtu minggunya. Nggak ada industri. Oke. Lanjut. Klik lagi. Ini Jakarta sekarang. Sepi. Dan langitnya biru juga. Langitnya biru. Sedih betulnya dan ini kalau saya sih agak-agak ngeri kalau gini betulnya. Karena kegiatan ekonominya lumpuh berarti. Klik lagi. Tarif. Apakah kemudian kita harus menunggu ada pandemi dulu untuk menyelamatkan bumi? Ini adalah pertanyaan kita yang harus kita pikirkan bersama nih. Ya, apakah kita harus nunggu ada virus? Apakah kita harus nunggu ada ancaman global? Nunggu harus ada serangan dari Thanos, segala macam itu untuk bisa menyelamatkan bumi kita sendiri. Kenapa? Karena selama ini ternyata kita sudah merusak bumi dan kelihatan sekali dengan usia di seluruh muka bumi ini kemudian menghentikan lebih dari separuh kegiatan ekonominya, maka ternyata buminya membaik. Apa kita harus nunggu seperti itu? Pertanyaannya adalah itu sekarang. Klik lagi Pak Arif. Penanganan perubahan iklim, ya.
Karena kenapa? Indonesia mempunyai